Halo sahabat inspiratif, ketemu lagi bersama saya tentu di acara podcast inspiratif. Bicara soal politik, kini politik semakin asik. Terbukti dengan banyaknya kalangan milenial terjun ke dunia politik dalam rangka mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Dan saat ini saya bersama bintang tamu atau narasumber yang cukup luar biasa sekali, yang cukup inspiratif, dan tentunya dia sekarang mulai terjun ke dunia politik. Anda penasaran? Sesaat lagi. Menanggapi keluhan masyarakat desa Wonodo yang saat ini sedang kekurangan air, kekeringan, air juga menyala, kita sediakan air. Saya berterima kasih atas bantuan air bersihnya sama Pak Dirga. Semoga Pak Dirga sukses selalu. Sahabat inspiratif, saat ini saya sudah bersama tokoh muda yang luar biasa yang ada di wilayah Malang, tepatnya di daerah Singosari. Beliau ini adalah calon legislatif, salah satu calon termuda. Kita sapa beliau. Mas Dirga, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Siap. Mas Dirga, kalau boleh tahu nama lengkapnya Mas Dirga ini siapa? Nama lengkap saya Dirga Cahya Putra. Dirga Cahya Putra. Nah, kalau boleh tahu hari ini atau saat ini aktivitas yang Mas Dirga lakukan apa kira-kira? Untuk aktivitas saat ini saya kuliah sambil usaha. Siap. Untuk kuliahnya saya di Bina Nusantara, ngambil jurusan desain komunikasi visual. Jadi vendor-vendor saya itu desain sendiri. Oh, Pak. desainer berarti ya. Iya. Iya. Dan ini Mas Dirga, hari ini kan Mas Dirga sudah terjun ke dunia politik ya. Mungkin ada bagaimana ceritanya sampai di usia yang muda. Kalau boleh tahu usianya berapa Mas Dirga? 22 tahun. 22 sudah terjun ke politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Apa yang mendorong Mas Dirga kemudian mau terjun ke dunia politik? Jadi ini saya mau cerita sedikit ya, Pak. Siap. Jadi dulu bapak saya itu setelah saya pulang ke Malang itu beliau menyekolahkan saya. Cuman sekolahnya ini sekolah agak beda karena namanya judulnya sekolah hidup. Sekolah hidup. Sekolah hidup. Jadi saya oleh beliau disuruh nyupir angkot pada saat itu. Oh, sebagai driver angkot. Iya, disuruh nyupir angkot. Ya pertama kaget. Kan, karena dari uang tinggal minta segala macam, tiba-tiba disuruh nyupir angkot sendiri kan pasti kaget. Siap. Tapi dari situ saya mulai kenal dengan anak-anak jalanan. Siap. Orang-orang masyarakat yang ada di bawah itu seperti apa. Karena kan kalau dari background sendiri kan saya pandangannya kan ada di atas. Siap. Setelah itu saya mengenal yang di bawah itu seperti apa. Saya mulai merasa nyaman, akhirnya saya punya kedekatan dengan mereka. Karena kebiasaan dari keluarga kita sering bagi-bagi sosial lah. Ya, sosial. Itu mereka menyampaikan, Mas, kita bukan butuh wakil, kita pengen ada yang mewakili. Siap. Karena kata mereka ini kalau punya uang tapi nggak punya power itu percuma. Betul. Dan untuk saat ini kan memang ada power di keluarga besar, cuman kan butuh yang namanya regenerasi. Jadi betul. Mereka pengen ada wajah baru, pengen ada wakilnya. Bahkan pada saat itu ketika saya mendaftarkan diri ke Partai PDI Perjuangan, itu saya diantarkan sama mereka. Jadi waktu itu kita konvoy. Mereka naik angkot, saya bawa mobil sendiri. Jadi pada saat itu yang daftarkan saya nggak tahu daftarnya ke mana, harus ke siapa. Mereka yang turun jadi tatoan baju-baju mereka yang biasa mereka pakai, masuk ke kantor daftarkan saya, dan sekarang ya ini saya ada di sini sekarang. Jadi begitu ya kalau bicara soal politik. Berarti secara pengalaman berpolitik? Secara pengalaman berpolitik karena background dari keluarga besar, kecuali bapak saya itu kan anggota militer. Oh, siap. Bahkan nama saya sendiri kan Dirga Cahya Putra kan
anak laki-laki anugerah dari angkasa. Kan Luar namanya biasa TNI sekali. Angkatan Udara banget, ya, Pak. ya. Jadi memang saya dari kecil memang bukan terdoktrin ya, tapi seperti pandangan saya nanti jadi anggota TNI, saya nanti jadi anggota TNI. Oh gitu ya. Jadi untuk politik sekarang ini sesuatu yang baru di keluarga besar saya. Iya. Nah, ini tadi sudah disebutkan bicara soal militer ya. Ya. Kalau tidak salah, Mas Dirga ini keponakan dari mantan Panglima TNI, betul? Betul, Pak. Anto. Pak Hadi Cahyanto, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Agraria Tata Ruang Pertanahan, Pak. Pertanahan. Luar biasa sekali. Jadi secara basic keluarga sudah ini ya, Iya. sudah nampak backgroundnya. Nah, jadi pemirsa, Mas Dirga ini beliau usia yang sangat muda sekali, berani terjun ke dunia politik yang kata kebanyakan orang politik itu banyak tipu-tipunya, tapi itu dipatahkan oleh Mas Dirga ya. Jadi kalau boleh tahu Mas Dirga ini dari berapa saudara di keluarga? Saya dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Mas Dirga nomor yang? Kebetulan saya anak terakhir. Anak terakhir. Luar biasa sekali ya. Jadi anak terakhir, kemudian sekarang terjun ke politik, usahanya juga sukses ya. Mungkin apa yang Mas Dirga tawarkan kepada publik terkait dengan pencalonan Anda di legislatif, mungkin ada program-program yang perlu disampaikan? Untuk program melihat dari latar belakang saya, background dari cita-cita saya tadi, yang pertama jelas pemberdayaan anak-anak jalanan. Jadi memang anak-anak jalanan di sini kan seperti yang pernah disampaikan oleh bapak saya, itu kan dikumpulkan di sini, diajari bagaimana caranya bekerja. Kalau bisa dikatakan di sini itu balai pelatihan kerja buat anak-anak jalanan. Bahkan ada rumah singgah juga. Itu yang pertama program dari saya. Yang kedua itu berkaitan dengan kepemudaan Karang Taruna. Itu saya akan ada program tentang pemasukan untuk anak Karang Taruna untuk dalam pengembangan diri, berupa pelatihan kerja dan kerjasama. Karena saya kan sekarang usaha, Pak. Jadi saya kalau misalkan itu pasti saya akan ajak bisnis mereka. Kemudian untuk program saat ini berjalan itu ada bedah rumah. Bedah rumah ini untuk orang-orang yang rumahnya sudah tidak layak. Kemudian ada program air bersih untuk warga desa Wonorjo yang kekeringan, Pak. Itu kan rencana saya mau buatkan sumber mata air, cuman kan untuk sumber mata air butuh waktu. Jadi sekarang ya saya terpaksa ngalai kirim air ke sana segala macam. Itu, Pak. Ya, jadi pemirsa luar biasa sekali ya, masih muda, pengalamannya cukup luas. Jadi perlu Anda ketahui, di episode sebelumnya saya sempat ngobrol sama ayah Mas Dirga ini terkait dengan bagaimana jiwa sosialnya, mulai dari berbagi air di wilayah Singosari sampai keluar wilayah Singosari, kemudian menampung anak-anak jalanan, dan banyak lagi yang lainnya, kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian dilanjutkan oleh Mas Dirga ini. Bicara soal politik dan pemilih muda, sekarang banyak kalangan milenial yang sudah terjun ke dunia politik. Bagaimana kemudian Mas Dirga ini memberikan pemahaman terkait dengan bahwa berpolitik itu asik. Mungkin atau secara karakter Mas Dirga ini bagaimana politik asik itu bagaimana, bisa disampaikan? Jadi gini, Pak, sebenarnya awal saya mencalonkan diri itu saya politiknya ngikut mereka yang sudah senior, mereka sudah tua. Jadi saya mengikuti cara lama. Bahkan sampai sekarang ini menjadi sebuah keresahan saya, caleg-caleg muda di luar sana mereka tidak menunjukkan ini loh anak muda, mereka tetap mengikut cara-cara lama. Nah, oleh karena keresahan tadi, saya mulai ngikuti cara baru. Saya jadi membuat menciptakan cara baru. Ya, mulai dari banner, dulu saya itu males yang namanya lihat banner, bukan males saya, nggak bakal lihat malahan kayaknya, gitu kayak banner caleg udah sekali lewat. Fotonya gitu-gitu aja. Ya, fotonya gitu-gitu aja. Akhirnya saya nyoba. Pada saat itu saya bikin foto saya ala-ala poster film superhero-superheroan. Siap. Memang pada saat awal respon dari masyarakat, respon dari sesama
caleg, itu pada ngolok-ngolok katanya nggak karena niat. tidak biasa. Nah, karena nggak biasa dan malah cenderung ke kanak-kanakan. Siap. Tapi dari hasil itu ternyata itu yang lebih diingat oleh masyarakat. Siap. Bahkan banyak anak kecil manggil saya Mas Batman, Siap. padahal tidak ada foto Batman. Iya. Terus setelah itu saya mulai mencoba lagi. Sekarang kan tren ini video-video TikTok kan banyak itu. Nah di TikTok itu kan sempat ada rame fangkot, jadi ada ini joget fangkot. Saya sengaja kerjasama dengan influencer yang terkenal, itu saya suruh joget di depan banner saya. Gitu, memang terlihat tidak niat Pak, tapi ternyata impactnya lumayan untuk pengenalan. Betul. Bahkan untuk video-video juga sudah mulai mengikuti dengan perubahan zaman itu seperti ini. Betul sekali ya. Gitu, Pak. Jadi mungkin itu ya gambaran secara singkat bagaimana berpolitik terasa asik gitu ya. Betul, Pak. Memang perlu ya. Jadi pemirsa, inilah salah satu fungsi kalangan milenial ini berada di politik. Jadi ada hal-hal baru yang akan diterapkan ke dunia politik ya. Betul, Pak. Bahkan ini di Instagram saya itu caption-captionnya politik asik dan menyenangkan. Masuk, politik siap. sopan dan santuy. Pokoknya udah bukan lagi seperti kata-kata mutiara apa motivasi apa. Karena anak muda kan cenderung lebih senang dibawa asik. Siap. Dan sekarang Mas Dirga ini calon legislatif di Dapil 6 dengan wilayah Lawang, Singosari, Pakis ya. Jadi pemirsa yang ada di wilayah Lawang, Singosari dan Pakis, inilah calon legislatif yang nanti akan duduk di parlemen dengan berbagai terobosan dan program yang akan ditawarkan untuk pemirsa khususnya masyarakat Malang. Dan begini Mas Dirga, terkait dengan program politik ya, program politik yang Anda sampaikan, kemudian terkait juga dengan kegiatan sosial yang Anda lakukan sebagai yang diwariskan oleh orang tua atau keluarga ya. Nah, apakah nanti ketika Mas Dirga ini sudah jadi, kegiatan semacam itu seperti bagi-bagi air ke warga, kemudian menampung anak jalan, apakah akan diteruskan atau bagaimana? Saya rasa untuk saya sendiri Pak ya, melakukan itu bukan karena saya sedang kampanye. Siap. Tapi karena memang dorongan hati. Bahkan itu sudah terjadi sejak sebelum masa kampanye. Cuman bedanya untuk saat ini ada gambarnya. Bedanya cuma itu aja. Walaupun mungkin nanti ya kita semua kan berharap menang Pak. Cuman misalkan untuk kemungkinan terburuknya saya nggak jadi, juga akan tetap berjalan. Karena memang sudah dari hati seperti itu. Luar biasa sekali ya. Dari semua prestasi kesuksesan yang Anda raih hari ini, itu pastikan tidak lepas dari peran orang tua dan keluarga. Betul, Pak. Bagaimana keberadaan orang tua dan keluarga di mata Mas Dirga? Kalau bagi saya sendiri Pak ya, keluarga itu rumah. Tempat paling aman itu di keluarga. Seenggak suka-sukanya keluarga sama kita Pak ya. Salah-salahnya kita pernah buat kesalahan. Kalau kita ada sesuatu pasti dilindungi oleh keluarga yang ada di rumah. Dan termasuk alhamdulillah Pak, keluarga saya itu support system bagi saya. Jadi apapun yang saya kehendaki itu benar-benar didukung. Termasuk salah satunya ini dalam rangka pemilu 2024 besok. Saya ini jadi kayak anak mama, anak papa. Karena orang tua saya itu saking supportnya, itu sampai saya kegiatan saya, acara saya, kampanye itu ikut. Bahkan bukan cuma orang tua, kakak saya kadang ikut, keponakan saya kadang ikut. Jadi memang dari situ terasa Pak, support dari keluarga itu memang sebesar itu bagi saya. Jadi itu ya arti keluarga bagi Mas Dirga. Ini kalau boleh tanya agak privat sedikit. Hari ini Mas Dirga posisinya belum menikah. Kalau boleh tahu sudah punya ini kekasih atau belum? Kalau calon sudah ada. Calon sudah ada, siap. Atau rencana menikah? Menikah muda? Wah, itu ada Pak, tapi nanti setelah pemilu saya tak mikir rakyat dulu. Siap ya. Jadi itu pemirsa,
Mas Dirga ini usia muda, sukses, kemudian sekarang terjun ke dunia politik dan jauh sekali dari kegiatan-kegiatan yang nuansa negatif ya. Semuanya positif. Beliau ini kegiatan sosialnya luar biasa. Mungkin ada tips untuk pemuda-pemuda yang ada di sana, Mas Dirga. Untuk pemuda di luar sana, Ya. saya yakin pemuda di luar sana semuanya punya potensi. Tapi terkadang potensi itu tadi terhalang, Pak. Betul. Bisa jadi terhalang karena kurangnya support system, bisa jadi terhalang karena malu, Pak. Betul ya. Sungkan. Jadi saran saya dalam memilih pergaulan, Pak, dalam memilih circle, Betul. itu pastikan yang satu frekuensi. Oh gitu ya. Jadi mungkin support system itu tidak datang dari keluarga, tapi bisa datang dari teman. Tidak bisa datang dari teman, bisa datang dari tetangga. Siap. Tidak bisa dari tetangga, bisa dari pasangan. Siap. Jadi memang dalam melakukan sesuatu itu pertama pasti kita butuh support system. Yang kedua butuh keberanian. Betul. Keuntungan dari pemuda itu kan umur kita masih panjang, Pak. Betul. Langkah kita kan kalau nggak salah pemuda itu sampai umur 60 tahun, Pak. Ya. Sementara saat ini dari SMA sampai umur 60 tahun itu kan panjang Masih sekali. panjang Nah, sekali. Jadi apa salahnya buat coba dulu, salah urusan belakangan. Siap. Kalau salah dibenarkan lagi, Betul. kalau benar kita perbaiki lagi, Kita kita perbaiki. kembangkan lagi. Gitu. Jadi itu ya mungkin yang salah satu adalah memilih pergaulan. Betul. Nah, terkait dengan perkembangan zaman atau teknologi, Ya. Mas Dirga, bagaimana mensikapi ada berita-berita bohong, kemudian fitnah, adu domba yang dikembangkan melalui sosial media untuk kalangan muda, bagaimana? Kebetulan saya sendiri ini saya hobi, Pak, scroll sosial Siap. media. Tapi kalau ada berita apa-apa itu saya nggak pernah komentar. Oh gitu Nggak ya. pernah komentar, nggak pernah share, sampai saya itu tahu sendiri, oh ternyata seperti ceritanya. Sampai teman-teman saya kadang ngomong, wis salah, ojo kepo-kepo nemen dari Siap. uang. Oh, Jadi gitu ada ya. kejadian apa, saya itu kayak seakan-akan saya harus jadi orang terdepan yang tahu. Agar apa? Agar ketika saya ditanya atau ketika saya membagikan sesuatu, itu bukan lagi hoax atau apa, Pak. Betul Jadi memang sekali. benar-benar, oh ini memang benar kok, memang kenyataannya seperti ini gitu. Siap. Jadi itu ya pemirsa, ternyata pengaruh media sosial itu sangat luar biasa sekali, khususnya buat kalangan muda. Kadang kita banyak menjumpai, mohon maaf ini, kalangan pelajar, tawuran itu Ya. dikontak melalui sosial media, Betul. terpengaruh ini dan itu ya. Untuk khusus pelajar, Mas Dirga bisa disampaikan untuk kalangan pelajar ini Untuk kalangan pelajar. dalam bermedia sosial. Iya. Jujur, Pak, ya, saya Ya. banyak hal yang saya sesali dulu pas sekolah. Soalnya ya namanya anak Iya. sekolah kan ada bandel-bandelnya, Lah, tapi betul. masih ada batas wajar, Pak. Batas, ya. Cuman saya nyesel kok dulu waktu saya buat gini, kok saya buat gitu. Jadi pesan saya kalau mau apa-apa itu dipikir lagi ke depannya. Jangan merasa hidup itu cuman hari itu aja. Siap, Nggak ada siap. hari besok, nggak ada bulan depan, nggak ada tahun depan, nggak ada 10 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi benar-benar dipikir, jangan sampai dengan bersosial media karena tidak dipikir kan sampai sekarang kan dulu mulutmu harimaumu, sekarang Ya, kan berubah jarimu harimaumu. Betul sekali. Banyak orang yang terjerumus. terjerumus karena jarinya tadi tidak bisa Iya, mengontrol jarinya. Jadi memang untuk saat ini saya sarankan untuk benar-benar dipikir dampaknya ke depan. Betul sekali ya. Jadi itu ya, pemirsa, sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mas Dirga ini terkait dengan misinya ke depan, khususnya untuk kalangan milenial dalam bermedia sosial, dalam bergaul dan lain-lain sebagainya. Ya, Saya berpesan untuk masyarakat Dapil 6 Lawang Singosari Pakis, mungkin terlebih lagi masyarakat Indonesia. Saat ini kan kita sedang di masa pemilu. Habis ini kita 14 Februari itu kan kita coblosan. betul sekali. Pastikan hak suaranya dipakai. Jadi ketika kita memiliki seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita punya hak untuk menuntut.
Siap. Saya rasa kalau misalkan tidak menyuarakan hak suaranya tidak dipakai, terus ada ketidakcocokan dengan wakilnya atau dengan pemimpinnya, saya rasa tidak punya hak untuk menuntut. Betul. Kok gini, kok gitu, karena hak suara tidak dipakai. Jadi pastikan hak suara tadi digunakan dengan semestinya. Betul. Dan pilihlah pemimpin wakil rakyat yang berdasarkan hati nurani. Mungkin sekarang banyak, nanti kedepannya money politik, Pak. Betul sekali ya. Itu kalau ada yang memberikan seperti itu, cukup terima amplopnya saja, tapi nanti tetap untuk hak suaranya Pilihannya sesuai hati nurani. sesuai hati nurani. Sekali ya. Karena sekarang sebagai anak muda itu adalah salah satu PR untuk saya, di mana harus menghilangkan money politik. Betul. Jadi sekarang kita harus mulai berusaha bagaimana caranya masyarakat nyoblos karena hati nurani, bukan karena uang. Luar Gitu. biasa sekali ya. Jadi pemirsa sudah jelas, Anda masyarakat Malang mau pilih siapa nanti di Dapil 6 ya. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Dirga luar biasa sekali ya. Tentu harapan kita semua caleg akan memberikan manfaat untuk masyarakat Malang, khususnya pada umumnya masyarakat Indonesia. Sebelum Mas Dirga memberikan closing statement, saya ingin tanya Mas Dirga, jawab dengan cepat pilihan yang saya tawarkan ke Mas Dirga. Kuis ini berarti, Pak? Kuis ya, tapi tidak berhadiah. Ya. Hadiahnya nanti pemirsa, pilihan dari pemirsa. Mas Dirga, pilih mana? Harta jabatan. Jabatan. Pilih mana? Keluarga dan masyarakat. Masyarakat. Oh, gitu ya. Pilih mana? Sukses di usia muda atau menikah di usia muda? Sukses di usia muda. Punya uang banyak atau berilmu? Berilmu. Siap, luar biasa. Berarti sudah jos ini ya. Oke pemirsa, kita dengarkan closing statement dari Mas Dirga. Monggo. Untuk masyarakat, terutama di wilayah Lawang, Singosari, dan Pakis, dapil saya mohon doa restu, mohon dukungannya agar saya dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ada sedikit pantun untuk warga Lawang, Singosari, Pakis. Beli ketupat naik sepeda, coblos nomor 4, Dirga Cahya Putra. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Dirga, semoga sukses di pemilihan nanti. Terima kasih. Dan diberikan kesehatan. Ya, amin. Pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan tokoh muda yang cukup inspiratif. Kita akan ketemu di episode berikutnya.